Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Al-Fajri, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Antecedent Revisit Intention pada objek ekowisata Curug Ciponda. Next. Untuk yang pertama adalah bagian bab 1 yaitu pendahuluan. Uh, saya akan mulai dari latar belakang permasalahan dari research ini. Yang pertama dari tren ekowisata. Ekowisata berkembang sebagai solusi dari dampak negatif pariwisata massal. Ekowisata tidak hanya berfokus pada kepuasan wisatawan, tetapi juga menekankan pentingnya pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Tujuan utama dari ekowisata adalah melestarikan lingkungan, mengedukasi wisatawan tentang pentingnya konservasi alam, serta mendorongnya keterlibatan aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan destinasi wisata. Melalui pendekatan tersebut, ekowisata menciptakan sinergi antara kesejahteraan ekonomi dan juga keberlanjutan ekologis. Menurut penelitian dan rekan-rekan tahun 2023, ekowisata merupakan elemen kunci dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjaga bumi sekaligus memastikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, perkembangan ekowisata merupakan kebutuhan dalam mewujudkan masa depan pariwisata yang bertanggung jawab. Kemudian, terdapat tantangan yang ada dalam ekowisata. Yang pertama adalah permasalahan umum. Terdapat dua masalah umum yang sering muncul adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali, serta minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Ini berdasarkan riset dari Dewi dan rekan-rekan tahun 2021. Kemudian dari masalah umum tersebut diperlukan manajemen partisipatif masyarakat untuk manfaat ekowisata menjadi tidak merata dan keberlangsungan jangka panjang sulit dicapai. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang partisipatif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Selain itu juga diperlukan kebijakan yang berpihak kepada pelestarian dan pelatihan keberlanjutan agar ekowisata tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga solusi nyata dalam menghadirkan pariwisata yang adil dan lestari. Kemudian dari segi potensi ekowisata di Indonesia, ekowisata di Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut penelitian Hatma, dengan melibatkan masyarakat setempat, ekowisata membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian ekowisata juga meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan budaya. Nah, melalui interaksi yang langsung, wisatawan diajak untuk memahami nilai-nilai lokal dan dampak dari aktivitas wisata mereka. Namun, untuk memaksimalkan hal tersebut, diperlukan upaya untuk diperlukan upaya nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur dasar, dukungan pelatihan, akses transportasi, serta fasilitas publik menjadi kunci agar ekowisata benar-benar berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Selanjutnya, nah berikutnya adalah potensi ekowisata di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat sendiri dikenal dengan keanekaragaman alamnya yang luar biasa, dimulai dari curug, gunung, hingga kawasan agrowisata seperti kebun teh dan hutan. Nah, keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan ekowisata menjadikan destinasi di Jawa Barat tidak hanya lestari, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. Menurut data BPS tahun 2024, Jawa Barat menempati peringkat kedua dalam jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia. Dengan topografi yang beragam, peluang untuk mengembangkan wisata alam sangat terbuka lebar, baik itu untuk rekreasi, edukasi, maupun konservasi. Nah, lebih dari itu, inovasi ekowisata terus berkembang, salah satunya melalui event berbasis alam.
seperti olahraga outdoor dan festival ekologi yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus memperkuat citra pariwisata berkelanjutan di daerah Jawa Barat sendiri. Salah satunya adalah event cycling di Jabar. Nah, berdasarkan survei pra-riset peneliti yang dilakukan terhadap 50 wisatawan yang pernah mengunjungi Jawa Barat selama 1 tahun terakhir, Curug menjadi salah satu destinasi utama ekowisata yang dikunjungi di Jawa Barat, diikuti oleh wisata di gunung. Next. Nah, selanjutnya adalah wisata Curug di Jawa Barat. Berdasarkan survei Prariset, responden memilih Curug sebagai destinasi wisata karena ingin menikmati waktu liburannya dan juga menikmati pemandangan di Curug. Sebagian responden juga menyatakan ingin mencari tantangan dengan berkegiatan di Curug. Berdasarkan data survei juga menunjukkan Curug Lewihejo menjadi objek wisata yang paling banyak dikunjungi dengan total 30 responden yang pernah mengunjunginya, diikuti oleh Curug Cikondang dengan total 20 responden. Berdasarkan survei ini juga responden yang pernah mengunjungi Curug Lewihejo menyatakan bahwa akomodasinya itu mudah. Nah, hal tersebut dikarenakan letak Curug Lewihejo itu berada di wilayah yang tidak jauh dari Jabodetabek, yaitu di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk responden yang pernah mengunjungi Curug Cikondang memiliki preferensi yang berbeda. Responden yang mengunjungi Curug Cikondang dapat melakukan aktivitas lain selain menikmati pemandangan di Curug, yaitu melalui aktivitas olahraga canyoneering. Next. Curug wisata Cikondang di Cianjur. Curug Cikondang merupakan curug yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, berdasarkan data BPS tahun 2024, Kabupaten Cianjur menempati posisi ke-13 dalam jumlah wisatawan yang berkunjung. Hal ini jauh berbeda dengan Kabupaten Bogor yang menempati posisi pertama. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk pemerintah Kabupaten Cianjur untuk memaksimalkan potensi pariwisata di wilayah tersebut. Salah satunya melalui objek wisata alam Curug Cikondang. Hal tersebut perlu diperhatikan karena eh, Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Cianjur seharusnya bisa dimaksimalkan. Nah, Curug Cikondang bukan hanya sekedar menawarkan pemandangan alam yang indah, tetapi juga pengalaman yang memacu adrenalin. Salah satu daya tarik utama dalam Curug Cikondang adalah kegiatan canyoneering, yaitu olahraga ekstrim menuruni air terjun yang menjadikan curug ini tak hanya jadi destinasi ekowisata, tetapi juga sport tourism. Wisatawan bisa menikmati hiking dan trekking sebelum mencapai curug, lalu menciptakan pengalaman yang menyehatkan sekaligus menyatu dengan alam. Nah, dengan konsep wisata yang multifungsi dan juga potensi yang besar yang dimiliki, Curug Cikondang menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat, khususnya adalah Kabupaten Cianjur. Nah, hasil survei Riset pun menunjukkan bahwa wisatawan memiliki kecenderungan kuat untuk kembali berkunjung ke Curug Cikondang. Next. Research gap dalam penelitian ini yang pertama adalah fokus penelitian sebelumnya masih terlalu umum. Nah, sebagian besar studi terdahulu, misalnya dari penelitian Pratiwi dan Anggra ini, masih membahas kepuasan dan niat kunjungan ulang dalam konteks wisata alam secara umum, tanpa membedakan karakteristik khusus untuk ekowisata. Kedua, kurangnya kajian spesifik ekowisata. Ekowisata memiliki dimensi unik, seperti edukasi lingkungan, perlindungan ekologi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun aspek-aspek ini masih jarang menjadi variabel utama dalam model niat kunjungan ulang. Kemudian yang ketiga adalah kekosongan literatur pada destinasi ekowisata. Lokasi ekowisata spesifik jarang dijadikan objek utama dalam riset tentang revisit intention, padahal karakteristiknya berbeda signifikan dari wisata konvensional. Oke, next. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara destination image terhadap tourist satisfaction? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara novelty seeking terhadap tourist satisfaction? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara tourist experience terhadap tourist satisfaction? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara perceived risk terhadap tourist satisfaction? Dan yang kelima adalah, apakah terdapat pengaruh antara tourist satisfaction terhadap revisit intention? Next. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menguji adanya pengaruh antara destination image terhadap tourist satisfaction. Yang kedua, untuk menguji adanya pengaruh antara novelty seeking terhadap tourist satisfaction. Yang ketiga, untuk menguji adanya pengaruh antara tourist experience terhadap tourist satisfaction. Yang keempat, untuk menguji adanya pengaruh antara perceived risk terhadap tourist satisfaction. Kemudian, untuk menguji adanya pengaruh antara tourist satisfaction terhadap revisit intention. Kemudian manfaat penelitian ini adalah secara teoritis, yaitu memperkaya literatur akademik dengan menambahkan perspektif ekowisata ke dalam kajian tentang minat kunjungan ulang. Yang kedua adalah pemahaman mendalam tentang perilaku wisatawan ekowisata. Dan manfaat praktisnya yaitu sebagai panduan strategis bagi pengelola ekowisata. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan pengalaman pengunjung. Dan yang ketiga adalah promosi pariwisata yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu bagian kajian pustaka. Next. Kajian teori. Yang pertama adalah mengenai revisit intention. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan revisit intention sebagai keinginan, niat, atau motivasi seseorang untuk kembali mengunjungi suatu destinasi wisata setelah pengalaman sebelumnya yang muncul dari pengalaman yang positif. Revisit intention dalam penelitian ini dapat diukur dengan preferensi destinasi, niat kunjungan, minat mengunjungi kembali, ulasan yang positif, dan memberikan rekomendasi. Yang kedua adalah customer satisfaction. Customer satisfaction adalah evaluasi positif yang dirasakan pengunjung terkait pengalaman mereka di suatu destinasi. Dalam penelitian ini, customer satisfaction diukur melalui kepuasan pengalaman, pemenuhan kebutuhan, ekspektasi yang terlampaui, nilai pengorbanan, dan kepuasan secara total. Berikutnya adalah destination image. Destination image adalah representasi mental yang terbentuk di benak wisatawan tentang suatu destinasi yang dikunjungi. Dalam penelitian ini, destination image diukur melalui keramahan penduduk, kemudahan akomodasi, keamanan destinasi, keindahan pemandangan, dan juga ketertarikan kunjungan. Next. Selanjutnya ada novelty seeking. Novelty seeking adalah keinginan yang mendalam dari individu untuk terlibat dalam pengalaman yang tidak biasa, baik itu melalui eksplorasi, aktivitas baru, atau pencarian sensasi. Dalam penelitian ini, novelty seeking diukur melalui pengalaman yang unik, penemuan hal baru, pengalaman baru, dan juga keunikan destinasi baru. Kemudian tourist experience. Tourist experience adalah rangkaian interaksi yang menciptakan persepsi dan impresi yang menentukan bagaimana menilai suatu destinasi. Dalam penelitian ini, tourist experience diukur melalui pengalaman yang baru, kenikmatan berwisata, perasaan yang tidak tertandingi, pengalaman yang berbeda, dan juga kenyamanan emosional. Kemudian, perceived risk, yaitu persepsi individu terhadap ketidakpastian dan potensi kerugian yang muncul atas mengunjungi suatu destinasi. Dalam penelitian ini, perceived risk diukur melalui risiko finansial, risiko psikologis, risiko fisik, dan juga risiko sosial. Next. Berikutnya adalah kerangka teoritik. Hubungan antara destination image dan juga tourist satisfaction ini diteliti oleh Zhao pada tahun 2024, Zhang dan Kim 2020, dan Hasan dan rekan-rekan tahun 2020 yang menyatakan destination image memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction.
di mana citra destinasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan wisatawan. Kemudian hubungan antara novelty seeking dan tourist satisfaction yaitu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction karena pencarian pengalaman baru dan berbeda mampu meningkatkan rasa puas wisatawan terhadap perjalanan yang dilakukan. Ini didukung oleh penelitian oleh Payet al tahun 2021, Su dan rekan-rekan tahun 2022, Reiko dan rekan-rekan tahun 2019. Kemudian untuk tourist experience memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction, di mana pengalaman yang berkesan dan berkualitas mampu meningkatkan kepuasan serta niat wisatawan untuk kembali berkunjung. Ini didukung oleh penelitian Sarmadanayak 2020, Suhartanto dan rekan-rekan tahun 2020, dan juga Agueya dan rekan-rekan tahun 2019. Next. Kemudian hubungan persifris memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tourist satisfaction, di mana tingkat risiko yang tinggi dapat menurunkan kepuasan wisatawan. Namun, risiko tersebut dapat diminimalkan melalui tindakan perlindungan yang efektif sehingga kepuasan tetap terjaga. Ini didukung oleh penelitian oleh Fiat dan kawan-kawan tahun 2020, Bernardo dan kawan-kawan tahun 2020, dan Zoe et al. Tahun 2020. Kemudian, yang terakhir, hubungan antara tourist satisfaction dan deficit intention, di mana pengalaman wisata yang otentik, unik, dan berkualitas secara signifikan meningkatkan kepuasan wisatawan, yang selanjutnya mendorong niat mereka untuk kembali berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Ini didukung oleh penelitian oleh Suhut dan kawan-kawan, dan juga Fitri, Gumaigan, dan Singleton. Dan untuk hipotesis penelitian dalam penelitian ini, untuk hipotesis pertama, destination image berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction. Untuk H2, novelty seeking berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction. Untuk H3, tourist experience berpengaruh positif dan signifikan pada tourist satisfaction. H4, persifris berpengaruh negatif dan signifikan pada tourist satisfaction. Dan H5, tourist satisfaction berpengaruh positif dan signifikan pada revisit intention. Next. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian ini adalah dalam jenis penelitian termasuk dalam penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian survei yang dimaksud adalah melakukan penyebaran kuesioner dan jawaban dalam bentuk kuantitatif atau angka sehingga hasilnya dapat terukur dan teruji berdasarkan dari teori yang diambil. Kemudian rentang periode yang dipilih dalam penelitian ini adalah bulan November 2024 hingga Juli 2025. Waktu tersebut dipilih peneliti karena dalam waktu tersebut terdapat periode public holiday, yaitu pada bulan Desember dan Januari, serta bulan Juni dan Juli. Serta tempat penelitian di Curug Cikondang, Cianjur, Jawa Barat. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian eksploratory. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang ada di dalam hipotesis. Penelitian ini menggunakan teknik structural equation model yang merupakan sebuah teknik statistik multivariat untuk mengurai hubungan yang rumit antar variabel. Dan untuk device yang digunakan adalah menggunakan SEM Amos. Kemudian populasi dan sampling. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wisatawan yang pernah mengunjungi Curug Cikondang. Dengan metode purposive sampling, yaitu wisatawan Curug Cikondang dalam 1 tahun terakhir. Jumlah responden yang digunakan adalah 280 responden berdasarkan teori Hare dengan sampling 10 kali jumlah item kuesioner. Next. Dalam penyusunan instrumen, penelitian ini menggunakan skala model Likert dengan 6 jawaban alternatif dan total item kuesioner sebanyak 28 butir yang diadaptasi dari masing-masing penelitian terdahulu. Next.
Untuk teknik analisis data, yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, yaitu respons setiap responden terhadap kuesioner yang disebarkan memerlukan analisis deskriptif sebagai suatu simpulan umum bagi peneliti untuk analisis ini. Kemudian uji validitas dalam penelitian ini yang pertama menggunakan confirmatory factor analysis sebagai alat analisis faktor. Hal ini digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel terukur mewakili serangkaian konstruk laten teoretis. Dan uji validitas ini juga menggunakan metode average variance extracted atau AV yang bertujuan untuk menggambarkan validitas konvergen yang memadai yang mempunyai arti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata. Kemudian untuk uji reliabilitas yang digunakan adalah construct reliability, yaitu pengujian konsistensi jawaban responden pada setiap butir pernyataan. Dilakukan uji reliabilitas dengan metode ini dengan nilai lebih besar daripada 0,7. Kemudian untuk menentukan sebuah model SEM agar dapat dikatakan fit, yang disebut sebagai pengujian goodness of fit dengan mengukur nilai chi-square, kemudian nilai C-min per df atau degree of freedom, kemudian nilai RMC, kemudian nilai TLI atau Tucker-Lewis Index, nilai CFI yaitu Comparative Fit Index, dan juga GFI Goodness of Fit Index. Kemudian untuk uji hipotesis yang digunakan yaitu menggunakan probability lebih kecil atau sama dengan 0,5 dan critical rate lebih besar atau sama dengan 1,96. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Terima kasih.